dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Masjid Baitus Salam, sebelum penceramah naik mimbar, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Di antaranya penerimaan zakat fitrah. Silakan jamaah yang akan menitipkan zakat fitrahnya ke Masjid Baitus Salam bisa menghubungi Pak Fahri. Selanjutnya pemberi kultum malam ini akan dibersama oleh Ustadz Rustam Diarudi Al-Habib. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihi al-Qur'anul Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang tetap setia menjalankan agama ini hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah Masjid Baitus Salam yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di hari ke-10 ini. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan sisa-sisa ibadah Ramadan ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar dari Ramadan ini menjadi hamba yang bertakwa. Insyaallah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Dan ayat ini juga diperkuat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat suhufu Ibrahim alaihissalam fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim itu turunnya pada malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilat Taurat, dan Taurat itu diturunkan di Sittin Maqaina min Ramadan, pada malam 7 di bulan Ramadan. Wal Injil ya, dan kitab Injil di salasa asyrah kholat min Ramadan, dan Injil itu diturunkan pada malam ke-13 di bulan Ramadan. Wa unzilal Qur'an, dan Al-Quran diturunkan di arba'in wa ishrina kholat min Ramadan, diturunkan pada malam yang ke-24 di bulan Ramadan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat mulia diturunkan Al-Quran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang kita baca ini
adalah penuh mukjizat, penuh dengan sesuatu yang diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia ini agar menjadi petunjuk dari kegelapan menuju terang benderang. Tetapi kalau kita lihat sebagian kaum muslimin yang masih jauh dari Al-Quran, salah satunya adalah karena tidak paham tentang keutamaan, tidak paham tentang keutamaan Al-Quran tersebut. Teman-teman ingin memberikan survei ke 25 kota di Indonesia, mayoritas umat Islam di Indonesia 86%, dan 75%-nya adalah buta aksara Al-Quran. Jadi kualitas kita dekat dengan Al-Quran itu masih jauh umat Islam di Indonesia ini, walaupun mayoritas sebagai bangsa umat Islam terbesar di dunia. Kenapa ini terjadi? Salah satunya nggak paham tentang keutamaan tersebut, atau fadilah atau keutamaan dari Al-Quran tersebut. Itu salah satunya. Ya, pada malam ini sedikit saya ingin menjelaskan tentang fadilah keutamaan membaca Al-Quran, agar kita di bulan yang mulia ini bersemangat untuk apa? Minimal menghatamkan, ya, semangat untuk membaca Al-Quran. Ya, tentunya nanti juga dibarengi dengan kualitas membaca Al-Quran dengan apa? Belajar tafsir. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi obat, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Ya. Jadi Al-Quran itu, ya, kalau kita membaca Al-Quran niat untuk mendapatkan pahala tidak salah. Tetapi bukan hanya itu, Al-Quran terlalu sempit kalau hanya untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Sebagai syifa wa rahmatun lil mu'minin, sebagai suatu obat, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya adalah menjadi yang terbaik versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbaik menurut versi manusia itu ada satu kepentingan. Biasanya ada suatu kepentingan ketika seorang dikatakan terbaik oleh manusia ini. Ketika ada seseorang yang dia membutuhkan pertolongan dan tidak ada yang menolong, dan ternyata ada satu orang yang bisa menolongnya itu, maka dia mengatakan inilah orang yang terbaik bagi saya, karena ada kepentingan yang menolong. Tetapi kalau versi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang terbaik, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kalau kita ingin menjadi orang terbaik, kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masih dalam lingkup hadis itu, ya, kita belajar dan mengajar, insya Allah menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Al-Quran ini sebagai sumber pahala bagi orang-orang beriman, terutama di bulan Ramadan, ya, pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Membaca Al-Quran itu hitungannya bukan pahalanya per ayat, tapi per huruf. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, ya, apa balasannya? Falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan ini dikalikan menjadi 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam itu harfun, satu huruf, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Jadi kita membaca alif lam mim itu adalah pahalanya 30 kebaikan.
bukan satu kebaikan. Ini merupakan sumber pahala yang kita kejar, yang kita upayakan di bulan, terutama di bulan Ramadan ini sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, Al-Quran sebagai syafaat bagi kita. Nanti di hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua lari dari orang yang dicintainya. Istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, anak lari dari bapaknya, ya. Bapak lari dari anaknya karena mengingat dari apa? Syafaat. Di sini peranan Al-Quran yang kita baca di dunia itu, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya ia pada hari kiamat, ya, akan datang, ya, apa? Syafi'an li ashabi, akan beri syafaat kepada sahabatnya, akan beri syafaat kepada pembaca. Ya. Kalau mungkin kita jatuh di dunia ini, atau mungkin dalam kesusahan di dunia ini, kita mungkin kalau nggak ada yang membantu masih bisa bangkit sendiri, tetapi di hari kiamat tidak bisa. Salah satu syafaat yang kita harapkan adalah syafaat Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kita baca di dunia. Hari ini berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran, ditinggikan derajatnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akhar. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum dan merendahkannya dengan Al-Quran juga. Karena apa? Menjauh dari Al-Quran. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, ya, maka kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Sebaliknya kalau kita jauh dari Al-Quran, ya, acuh terhadap Al-Quran, maka kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah dibuktikan oleh beberapa sahabat. Ya. Kenapa umat Islam tidak jaya saat ini? Ya salah satunya jauh dari Al-Quran. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah keutamaan selanjutnya adalah ketika seseorang di dalam dadanya tidak ada hafalan Al-Quran, maka diibaratkan kal baitil kharib. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Inna ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an, ya. Sesungguhnya yang orang yang di dalam hatinya itu tidak ada hafalan Al-Quran, nggak ada, cuman hafalannya pendek-pendek saja, sedikit, ya. Berarti kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak. Tentunya kita sebagai manusia, manusia ingin sebuah perhiasan yang indah-indah di rumah kita, ya. Makanya hiasilah jasad kita, jiwa kita dengan hafalan Al-Quran, ya. Karena kalau seorang itu tidak mempunyai hafalan Quran yang banyak, atau mungkin cuma sedikit saja, diibadatkan seperti rumah yang rusak. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini, ya, keutamaan Al-Quran selanjutnya adalah ada suatu amalan yang masih dibaca di akhirat kelak. Sholat sudah tidak ada, puasa sudah tidak ada, tapi Quran masih kita baca di akhirat kelak. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahib Al-Quran, pembaca Al-Quran, Iqra' wartaqi, bacalah dan naikilah, kama kunta turattalu fid dunya, sebagaimana kamu bacanya, ya, tartil di dunia, ya. Kama turattalu waratil kama kunta turattalu fid dunya, sebagaimana kamu baca tartil di dunia dulu, ya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, maka
kedudukanmu pada akhir ayat yang kamu baca. Kalau ya hafalan kita 30 juz ya surganya paling tinggi. Ya kalau cuma 15 juz separuhnya. Ini menentukan bacaan kita itu di akhirat kelak itu. Mahir kita dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, apalagi bisa mentadaburinya, bisa mengamalkannya, bisa mengajarkannya, itu akan menentukan ya, derajat kita di Quran. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ya, masih banyak lagi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya, salah satunya yang terakhir adalah man qara'a Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran wa amila bima fihi qul bisawalidahu yaumal qiyamah tajah. Siapa yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, qul bisawalidahu yaumal qiyamah, maka akan dipakaikan ya pakaian atau mungkin mahkota yang mengatakan pakaian kebesaran atau mahkota kebesaran di hari kiamat kepada orang tuanya. Yang mahkota itu ya tajan bin nurin dhauhu ahsanu min isyams. Yang mahkota itu cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari. Dan ketika itu orang tua berkata, ya Allah, apa yang saya kerjakan sehingga saya mendapatkan kenikmatan seindah ini? Dikatakan karena anakmu belajar Al-Quran, karena anakmu membaca Al-Quran, karena anakmu mengajarkan Al-Quran, karena anakmu yang mengamalkan Al-Quran. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi tentang keutamaan membaca Al-Quran yang mungkin belum saya sampaikan di sini. Tapi intinya ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini, juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, apa yang kita baca dari Al-Quran, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, ya, menjadi ahlul Quran, baik kita dan keluarga kita, ya, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a husna'ina wa dhahaba humumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.